Bab 1441. Pria di dalam mobil itu tidak bisa menggerakkan tangannya, dan dia juga tidak bisa melompat keluar dari mobil. Dia hanya bisa mengerutkan wajahnya dan melihat mobil itu melaju ke arah tembok. Bam! Mobil itu langsung menabrak tembok, dan lelaki itu melihat dirinya berada di ambang kematian. Nicole berjalan ke arah mobil dan memeriksa keadaan pria itu. Dia masih bernapas. Dia mengambil sebotol air dan menyiramkan isinya ke kepala lelaki itu. Lelaki itu perlahan membuka matanya, tetapi tampak linglung. Nicole menarik rambutnya agar dia menatapnya. Bagaimana rasanya hampir mati? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Katakan di mana bosmu sekarang. Ini adalah pertama kalinya lelaki itu merasakan ketakutan seperti itu. Ia menatap Nicole, gemetar ketakutan, sebelum membacakan pidato itu melalui darah di mulutnya. Setelah mendapatkan alamatnya, Nicole melepaskannya. Kali ini aku akan melepaskanmu. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Pria itu menghela napas lega. Saat Nicole berada sekitar 10 meter jauhnya, mobil itu tiba-tiba meledak, membakar mobil dan pria itu. Nicole terus berjalan maju tanpa menoleh ke belakang. Tak lama kemudian, ledakan itu menarik banyak anggota organisasi rahasia ke tempat kejadian. Melalui reruntuhan, mereka menemukan bahwa itu adalah kendaraan mereka sendiri. Sementara itu, Nicole mengikuti alamat yang diberikan dan melihat dari jauh bahwa ketiga lantai gedung itu dijaga oleh penjaga. Sepertinya orang itu mengatakan yang sebenarnya. Ini adalah markas militer organisasi rahasia itu. Menatap markas yang dijaga ketat, Nicole mengamatinya dengan cermat sebelum pergi dengan tenang. Dia kemudian pergi ke sebuah dealer mobil dan masuk untuk melihat-lihat. Salah satu pramuniaga datang untuk menyambutnya dengan hangat. Halo, Nona, mobil jenis apa yang ingin Anda beli? Saya bisa menunjukkannya kepada Anda. Nicole meliriknya dan bertanya, mobil apa yang paling kokoh yang kamu punya? Mobil yang paling kokoh. Pramuniaga itu tertegun sejenak dan membuat ekspresi tidak percaya ketika mendengar pertanyaan Nicole. Dia sudah lama menjadi pramuniaga. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar pertanyaan seperti itu dari seorang gadis. Tidak ada. Kalau begitu aku akan mencari di tempat lain. Nicole berbalik dan berjalan keluar. Pramuniaga itu langsung memegang tangan Nicole, tidak ingin kehilangan calon pelanggan. Tunggu sebentar. Kami adalah showroom besar. Kenapa tidak? Kami pasti punya sesuatu yang akan memuaskan Anda. Tunjukkan padaku. Nicole menepis tangan pramuniaga itu. Tentu saja. Silakan ikuti saya. Pramuniaga itu menuntun Nicole ke garasi, di mana terdapat banyak kendaraan. Pramuniaga itu memimpin jalan dan berhenti di depan sebuah mobil, sambil berkata, bagaimana dengan yang ini, Nona? Kalau tidak sesuai dengan kebutuhan Anda, saya akan membawa Anda untuk melihat yang lebih hebat lagi. Nicole melirik mobil itu. Mobil itu hanya memiliki beberapa lampu anti-tabrakan di bagian luar dan sama sekali tidak memenuhi persyaratan Nicole. Ini tidak akan berhasil, kata Nicole tanpa ekspresi. Tidak masalah. Kami masih punya banyak lagi di dalam. Si pramuniaga tersenyum. Aku tidak punya waktu untuk menelusuri semuanya satu persatu. Bawa aku ke yang terbaik yang kau punya, kata Nicole dengan ekspresi dingin. Takut dengan sikap Nicole, pramuniaga itu segera menyingkirkan senyumnya dan menuntun Nicole ke bagian terdalam garasi. Nona, ini mobil paling kokoh yang kami punya. Mobil ini seharusnya sesuai dengan harapan Anda, bukan? Tanya pramuniaga itu dengan hati-hati. Ia tidak berani bersikap terlalu antusias. Nicole tidak menjawab saat dia berjalan ke mobil untuk memeriksanya. Mobil itu kelihatannya cukup kokoh secara struktural, tetapi butuh penguatan. Bab 1442. Nicole menoleh kembali ke pramuniaga itu. Apakah Anda menyediakan layanan modifikasi dan penyetelan di sini? Ya, Anda dapat memberitahu saya apa yang ingin Anda tambahkan. Bawa mobil ini untuk diperbaiki, kata Nicole kepadanya. Jadi, Nona, saya anggap Anda menginginkan mobil ini, kan? Tanya pramuniaga itu. Ya, saya mau. Baiklah, silakan pergi ke meja depan untuk membayar terlebih dahulu. Saya akan memanggil teknisi untuk mengendarai mobil dan memodifikasinya.
Penjual itu memberi isyarat saat berbicara. Nicole mengeluarkan sebuah kartu dan memberikannya kepada pramuniaga. Ambil kartu ini dan isi dayanya. Saya ingin mengamati perubahannya. Baiklah. Pramuniaga itu mengambil kartu Nicole dan pergi ke meja depan. Nicole pergi ke ruang modifikasi dan saat ia tiba, teknisi ahli di garasi menoleh padanya. Halo, apa yang ingin Anda tambahkan ke mobil ini? Apakah Anda punya pelindung balistik dan kaca depan? Tanya Nicole. Ya, tapi mengganti dengan kaca depan balistik itu mahal, dan kamu mungkin tidak membutuhkannya. Sang ahli tuner menatap Nicole. Dia tampak seperti orang dewasa muda, tetapi agar dia mampu membeli mobil ini dan memasang kaca depan balistik, dia pasti sangat kaya. Anda tidak perlu berusaha menabung untuk saya. Pasang semua kaca depan balistik, pelindung, dan semua komponen berspesifikasi tinggi lainnya, kata Nicole kepada sang ahli tuner. Kau juga menginginkan armor balistik. Sang master tuner terkejut. Kau tidak salah dengar. Cepat pasang saja. Aku sedang terburu-buru. Nicole terdengar tenang. Sang master tuner khawatir bahwa pelanggan tersebut memintanya untuk memodifikasi mobil tanpa membayar terlebih dahulu. Jika memang demikian, semua usahanya akan sia-sia. Mohon tunggu sebentar. Saya akan mengonfirmasikan hal tersebut dengan resepsionis sebentar. Dia menelepon bagian resepsionis untuk mengklarifikasi situasi. Pramuniaga itu baru saja menyelesaikan transaksi ketika dia mendapat telepon. Setelah mendengar kabar dari sang master tuner, mulutnya ternganga. Apa? Dia ingin memasang pelindung balistik dan kaca depan. Dia terkejut. Tolong berikan telepon itu kepada pelanggan. Resepsionis ingin bicara dengan Anda. Sang ahli tuner menyerahkan telepon itu kepada Nicole. Halo, saya pramuniaga yang melayani Anda sebelumnya. Saya dengar Anda ingin memasang pelindung anti peluru dan kaca depan. Tanya pramuniaga itu. Ya, apakah ada masalah? Tidak, tetapi apakah Anda tahu berapa biayanya? Apakah Anda ingin saya menjelaskan daftar harganya untuk Anda? Dia tidak menyangka bahwa Nicole, yang masih sangat muda, akan memiliki uang sebanyak itu untuk membeli sesuatu yang semahal itu untuk mobilnya. Tidak perlu. Kurangi saja biaya yang dikeluarkan dari kartu itu. Setelah itu, Nicole mengembalikan telepon itu ke tuner utama. Dia kemudian melihatnya bertukar beberapa patah kata lagi sebelum menutup telepon. Nona, Anda boleh keluar untuk menunggu dan beristirahat. Saya akan memberitahu Anda setelah modifikasi selesai. Tidak apa-apa, aku akan menunggu di sini, kata Nicole sambil duduk di kursi di sampingnya. Tentu, sang master tuner tidak berkata apa-apa lagi saat ia mulai bekerja. Saat Nicole menunggu, pramuniaga itu berjalan mendekat sambil membawa segelas air dan menaruhnya di samping Nicole. Nona, silakan minum. Mehem, Nicole tidak meliriknya sedikit pun, karena tatapannya terfokus pada mobil yang sedang dimodifikasi. Melihat Nicole mengabaikannya, pramuniaga itu diam-diam pergi. Bab 1443. Waktu berlalu dan setelah bagian terakhir dari pelindung balistik dipasang, sang master tuner menoleh ke Nicole dan berkata, Nona, silakan lihat. Modifikasi telah dilakukan sesuai permintaan. Nicole berjalan ke arah mobil. Karena dia sedang melihat sang ahli memodifikasi mobilnya, dia tidak ingin membuang waktu untuk memeriksanya lagi. Sebaliknya, dia memutuskan untuk menguji kemampuan perlindungannya saja. Melihat sebuah palu besi besar di dekat mereka, dia mengambilnya dan mengayunkannya ke arah mobil. Mobil itu tidak rusak sedikit pun. Melihat itu, Nicole merasa puas. Namun apa yang dilakukannya membuat sang master tuner ketakutan setengah mati. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang memukul mobil baru dengan palu seperti itu. Nicole kemudian menoleh ke sang master tuner dan berkata, terima kasih atas kerja kerasmu. Ya, jawab sang master tuner, masih dengan ekspresi tercengang. Nicole bisa melihat keterkejutan di wajahnya. Dia tidak banyak bicara saat masuk ke mobil dan melaju pergi. Saat mengemudi, ia merasakan bahwa performa mobil hasil modifikasinya memang berbeda. Satu-satunya kendala adalah tangki bensinnya tidak terisi penuh, sehingga ia harus mampir ke pom bensin untuk mengisi bahan bakar terlebih dahulu. Setelah mengisi penuh tangki,
dia kemudian pergi ke toko senjata untuk membeli beberapa peralatan sebelum berkendara ke Masonland. Kembali di rumah, Fiorella mengurus urusan perusahaan sebelum berkendara ke rumah sakit tempat Jared dirawat. Nona Fiorella, mengapa Anda kembali begitu cepat? Martin mengira Fiorella akan beristirahat sejenak sebelum berkunjung lagi, tetapi ternyata tidak. Dokter Martin, pergilah urus urusanmu. Serahkan tempat ini padaku. Seolah-olah dia benar-benar pacarnya, Fiorella mengambil alih semua urusan Jared. Nona Fiorella, saya tidak sibuk hari ini. Saya bisa tinggal di sini dan mengurus Jared bersama Anda. Itu akan lebih mudah bagi Anda juga, jawab Martin. Fiorella tersenyum pada Martin. Mungkin saja, akan sangat membosankan jika aku sendirian. Jarang sekali melihat Fiorella tersenyum selembut itu, dan Martin tak dapat menahan rasa terpesonanya. Dokter Martin, suara lembut Fiorella menariknya kembali ke dunia nyata. Saya akan pergi memeriksa mengapa perawat belum datang untuk mengambil obat, kata Martin dengan agak malu-malu sambil pergi. Fiorella tidak menyadari perilaku aneh Martin dan mengangguk. Baiklah. Setelah Martin keluar dari bangsal, dia mendesah dalam hati. Martin, apa yang kau lakukan? Menatapnya tadi. Itu tidak sopan. Tanpa banyak memperhatikan, ia kemudian menemukan dirinya di pos perawat. Martin masuk ke dalam dan berkata, infus Tuan Jared harus diganti sebentar lagi. Oh, tapi paket yang sekarang belum habis, kan? Jawab perawat itu sambil melihat jam. Sudah kubilang sebentar, aku tidak memintamu pergi sekarang. Martin melirik perawat sebelum keluar. Dia tidak ingin kembali ke bangsal saat ini. Sebaliknya, dia memutuskan untuk menghirup udara segar. Sambil duduk di bangku luar, Martin mengeluarkan ponselnya dan melihat profil kontak Nicole. Ia penasaran apa yang sedang dilakukan Nicole dan mempertimbangkan untuk meneleponnya. Namun setelah beberapa saat, dia mengurungkan niatnya. Dia mungkin sedang bekerja sekarang. Tidak baik mengganggunya. Setelah itu, Martin diam-diam duduk di luar sendirian untuk beberapa saat. Di dalam bangsal, Fiorella duduk di samping Jared dan menemaninya sambil mengeluarkan sebuah buku dan perlahan membacakannya dengan suara keras untuknya. Setiap kali dia pergi ke kantor Jared, dia akan melihat buku ini di mejanya, jadi dia diam-diam mencatat judulnya dan membeli salinan yang sama. Buku itu sulit ditemukan, dan dia hanya mendapatkannya dengan meminta seorang teman untuk membelinya di luar negeri. Fiorella beralih ke bagian yang ditinggalkannya dan meneruskan membacakannya keras-keras kepada Jared. Pada saat yang sama, tepat saat Martin kembali dan hendak masuk, dia melihat pemandangan itu melalui jendela secara tidak sengaja. Martin berhenti sejenak dan perlahan melepaskan gagang pintu agar tidak mengganggu mereka. Melihat Jared baik-baik saja, dia berbalik dan pergi. Bab 1444. Fiorella sedang membacakan buku untuk Jared dan tidak menyadari bahwa Martin ada di luar. Sesekali, ia melihat ke arah Jared untuk melihat reaksinya, tetapi tidak ada tanggapan. Mobil Nicole perlahan memasuki Masonland. Tidak ada mobil lain di jalan, seolah-olah tempat itu sepi. Semakin tenang dan damai pemandangannya, semakin cermat Nicole mengamati sekelilingnya. Mobil melaju dengan kecepatan tetap. Tiba-tiba ia melihat sesuatu yang aneh di dataran di kejauhan. Dia memperlambat laju mobilnya dan mengeluarkan teropong untuk melihat ke arah dataran. Benar saja, ada penyergapan di depan, bersembunyi di rerumputan. Melihat posisi mereka, Nicole bersiap untuk bertarung. Mobil itu tidak berhenti dan terus menuju penyergapan. Ketika tim organisasi rahasia yang bersembunyi di rumput melihat mobil lewat, mereka langsung waspada. Bos, ada kendaraan off-road pribadi di sini. Sepertinya sedang menuju ke pangkalan. Apakah kita akan mencegatnya? Pemimpin tim melaporkan melalui komunikasi. Cegah itu. Cegah semua kendaraan. Kita tidak boleh membiarkan siapapun memasuki pangkalan. Ya, Tuan. Bersiaplah. Hentikan mobil itu. Perintah pemimpin tim. Ya, Tuan. Nicole mengemudi dengan santai. Di bawah sinar matahari, dia bisa melihat ada sederet paku di jalan di depannya. Sambil menatap hamparan dataran di kedua sisi jalan, Nicole menginjak pedal gas dengan kuat dan melaju kencang tanpa ragu-ragu. Seketika peluru ditembakkan ke arah mobil.
Untungnya, mobil terlindungi dari peluru. Nicole mengemudikan mobilnya ke arah para penyergap yang tergeletak di rumput. Agar tidak tertabrak, mereka harus keluar dari tempat persembunyian. Nicole memanfaatkan kesempatan itu untuk sedikit menurunkan kaca depan. Dengan ketepatan yang mematikan, ia menembak mati beberapa penyergap itu dalam sekejap. Masih ada lebih banyak peluru yang berterbangan ke arahnya, dan berdasarkan arah datangnya peluru, Nicole secara akurat mengetahui posisi para penembak. Ia memutar mobilnya untuk menendang awan debu dan kemudian melaju lurus ke arah para penembak. Melihat mobil itu menyerbu ke arah mereka, tim organisasi rahasia yang menembaki Nicole terpaksa berlari ke arah yang berlawanan. Kali ini, Nicole tidak terburu-buru menghabisi mereka. Ia mengejar mereka hingga mereka kelelahan dan jatuh ke tanah. Nicole menembak pergelangan tangan mereka, dan senjata mereka jatuh ke tanah. Ia kemudian menghentikan mobil di depan mereka. Dia keluar dari mobil dan mengukurnya. Nicole menatap mereka dengan tatapan tajam dan bertanya, berapa banyak tempat yang sudah kalian siapkan untuk penyergapan? Tak seorang pun bicara karena mereka menggertakkan gigi dan melotot ke arahnya. Tidak bicara. Baiklah. Nicole tahu bagaimana menghadapi orang-orang ini. Tanpa ragu, dia mengambil pistolnya dan menembak seseorang sebelum melihat yang lainnya. Bagaimana sekarang? Beberapa dari mereka menelan ludah dengan gugup, raut ragu-ragu tampak di mata mereka. Namun, tidak seorang pun berbicara. Melihat ini, Nicole menembak orang lainnya. Melihat anggota timnya tewas di hadapannya, seseorang tidak tahan lagi dan mendesis pada Nicole, bunuh saja kami jika kau berencana melakukannya. Kau punya nyali, tapi salah tempat. Sambil berkata demikian, dia menembak lutut orang itu. Ia langsung berteriak keras, urat-urat di lehernya menonjol keluar saat kakinya berkedut tanpa henti. Seluruh tubuhnya menggeliat kesakitan, matanya merah. Pada saat yang sama, Nicole menatap orang di sebelah orang yang ditembaknya. Sebelum dia bisa membuka mulutnya, orang itu menutupi niat membunuh Nicole dan memohon belas kasihan. Bab 1445. Melihat bagaimana rekannya berakhir, pria itu tidak ingin menjadi korban berikutnya. Jadi dia menelan ludah dan berkata dengan susah payah, kita punya 4 tempat penyergapan. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, rekan setimnya di sampingnya melotot ke arahnya dengan mata merah. Namun, pria itu tidak ingin berakhir seperti kedua orang lainnya. Dia tidak punya pilihan lain. Di mana 3 lainnya? Nicole bertanya padanya. 1 di pintu masuk lainnya dan 2 lainnya di pintu keluar. Komposisi dan kekuatannya sama. Nicole terus bertanya. Hampir sama. Siapa yang memimpin ini? Namanya C. Ini pertama kalinya Nicole mendengar nama ini. Setelah mendapatkan informasi yang diinginkannya, Nicole melirik kedua penyergap yang tersisa. Orang-orang seperti itu akan terus berbuat jahat jika ia membiarkan mereka hidup, jadi ia menembak mereka berdua sebelum kembali ke mobil dan melaju menuju pangkalan produksi Curley. Cal sedang beristirahat di pangkalan ketika seorang bawahan tiba-tiba mendatanginya untuk memberikan laporan. Ada kendaraan melaju ke arah kita. Mobil, segera bangkit untuk melihat konsol monitor pengawasan. Apakah itu mobil organisasi rahasia? Itu tidak terlihat seperti mobil organisasi rahasia, dan jika itu mereka tidak akan datang hanya dengan 1 kendaraan. Dilihat dari tampilannya, itu adalah kendaraan pribadi, kata bawahan itu. Kendaraan pribadi, ya, karena kita belum bisa memastikan apapun saat ini, pindai dulu untuk mencari bahan peledak, kata Cal dengan hati-hati. Ya, Tuan. Bawahan itu segera mengaktifkan perangkat dan memindai mobil yang menuju ke pangkalan. Entah itu kendaraan organisasi rahasia atau bukan, dia tidak boleh membiarkannya mendekati pangkalan dengan mudah, untuk menghindari bahaya apapun terhadap pangkalan. Mobil di depan, silakan berhenti dan tetap di tempat, perintah Cal melalui pengeras suara di luar. Ketika Nicole mendengar suara Cal, bibirnya sedikit terangkat. Mau bagaimana lagi? Cal tidak dapat mengenalinya saat ini, jadi dia mengikuti perintahnya dan memperlambat laju mobil hingga berhenti. Cal menatap mobil yang berhenti di kejauhan melalui kamera pengawas. Ia merasa sangat khawatir. Bagaimanapun, para penjahat organisasi rahasia itu semuanya licik dan berbahaya.
Jika mereka menyamar sebagai orang biasa untuk mendekati pangkalan dan melancarkan serangan, ia harus menghentikan mereka terlebih dahulu. Tidak ada bom di dalam kendaraan itu, tetapi ada senjata di dalamnya, bawahan itu melaporkan. Senjata. Mendengar itu, Carl menjadi semakin tegang. Penjaga kendaraan di kejauhan itu bersenjata. Mungkin itu preman dari organisasi rahasia. Jangan mendekat, perintah Carl. Roger. Carl memberi perintah lain kepada robot yang berada di gerbang. Robot Al, maju dan periksa. Setelah menerima perintah, robot itu mendekati mobil Nicole. Nicole menunggu di dalam mobil dan melihat tidak seorang pun mengizinkannya masuk. Sebaliknya, sebuah robot tengah menghampirinya dari dalam pangkalan. Dia kini menyadari bahwa Carl pasti telah menganggapnya sebagai salah satu penjahat organisasi rahasia. Sambil mendesah, dia membuka pintu dan keluar dari mobil. Sistem pelacakan dan pembidik robot segera terkunci pada Nicole dan wajahnya segera muncul di monitor di pusat komando. Ketika Carl melihat wajah itu, dia terkejut. Nicole. Bab 1446. Pada saat yang sama, robot itu memindai senjata yang Nicole bawa dan langsung bertanya kepada Carl apakah harus menyerangnya atau tidak. Melihat droid itu hendak memulai protokol serangannya, ia segera memerintahkan, berhenti, robot A1. Mundur, batalkan peringatan. Penjaga, biarkan mobil itu masuk dari jarak jauh. Carl memberi perintah sebelum bergegas turun ke bawah. Nicole memperhatikan saat droid itu mulai mundur dan gerbang utama terbuka. Mengetahui bahwa Carl telah melihatnya, dia kembali ke mobil dan melaju ke pangkalan. Setelah dia sampai, Carl sudah ada di sana untuk menyambutnya. Nicole, kenapa kamu di sini? Carl yang awalnya senang, langsung memasang ekspresi dingin saat melihat Nicole. Ada apa dengan ekspresimu itu? Apa kau tidak senang melihatku? Kata Nicole sambil meringis. Mobil, melihat sekeliling dan berkata, tetaplah di sini dan jaga tempat ini. Kamu, ikutlah aku, katanya padanya. Dia membawa Nicole ke atap, setelah itu dia berbalik untuk melihatnya. Kau bahkan tidak repot-repot menyiapkan tempat untukku beristirahat. Sebaliknya, kau malah membawaku ke sini, ke atap. Tidakkah kau tahu betapa lelahnya aku? Dia mengangkat alisnya ke arahnya. Bagaimana kau bisa datang ke sini sendirian seperti ini? Apa kau tidak tahu betapa berbahayanya itu? Pintu keluarnya semua, dikelilingi oleh anggota Raven. Aku tahu, mereka tidak berhasil melakukan apapun padaku dan tetap saja kehilangan seluruh tim, kata Nicole dengan percaya diri, tidak ingin. Carl khawatir, seharusnya kau memberitahuku sebelumnya kalau kau akan datang, jadi aku bisa menyambutmu dengan lebih hangat. Bantah Carl, menyalahkan Nicole karena tidak memberitahunya sebelum dia datang ke sini. Apakah aku tidak berdiri di hadapanmu dengan selamat saat ini? Tanyanya, aku tahu kau khawatir padaku, tetapi kau tahu apa yang mampu kulakukan. Gerutuan-gerutuan itu tidak sebanding denganku. Jika tidak ada yang lain, tolong siapkan tempat untukku agar aku bisa beristirahat. Nicole mengangkat alisnya. Carl mendesah sambil menatap mata Nicole. Kau benar-benar membuatku jengkel. Ia kemudian membawa Nicole ke kamar di sebelahnya. Kau bisa tinggal di sini jika kau tidak terburu-buru untuk pergi. Tentu saja aku tidak terburu-buru untuk pergi. Aku butuh banyak usaha untuk sampai di sini. Dan apa maksudmu dengan itu? Kau ingin melihatku pergi sebegitu buruknya. Nicole membalas dengan ketus dan melotot ke arahnya. Ya, lebih baik kau pergi sekarang. Carl, yang berdiri di ambang pintu, berkata dengan datar. Carl, emosimu pasti sudah memuncak beberapa hari ini saat kita tidak bertemu. Berani sekali kau bicara seperti ini padaku sekarang, ya. Nicole bersandar di tempat tidur sambil menatap mata Carl dengan cemberut. Carl menarik napas dalam-dalam dan memalingkan wajahnya darinya. Masuklah dan duduklah, atau pergilah. Jangan hanya berdiri di pintu. Kata Nicole, terdengar agak kesal. Meskipun Carl marah, dia tidak ingin pergi. Dia baru saja bertukar beberapa patah kata dengannya setelah bertemu dengannya. Selain itu, Nicole juga sedikit kesal dengan sikapnya. Menutup pintu, Carl langsung menuju kursi di seberang Nicole. Mengapa kamu tiba-tiba ada di sini, Nicole? Tanyanya akhirnya.
Dia begitu sibuk merasa khawatir dan marah terhadap wanita itu, hingga lupa bertanya mengapa dia ada di sini. Siapa bilang aku datang ke sini tiba-tiba? Apa aku tidak boleh datang ke sini untuk jalan-jalan? Jawab Nicole, tidak ingin memberikan jawaban yang pantas. Bab 1447. Carl menyadari bahwa Nicole sedang marah padanya, jadi, ia harus mengambil langkah pertama dan meminta maaf. Jangan terlalu marah padaku, oke? Kau tahu aku mengatakan hal-hal itu karena aku khawatir padamu. Karena kau sudah di sini, kau bisa tinggal selama yang kau mau. Aku pasti akan melindungimu. Sekarang, kedengarannya jauh lebih baik. Kupikir kau akan menggigit kepalaku, sesaat. Nicole berjalan melewatinya, menyadari bahwa dia sedang melihat ke lantai. Melihat Nicole sudah tenang, Carl melanjutkan bertanya, jadi, bisakah kau ceritakan sekarang? Apakah kau datang ke sini untuk sesuatu? Carl menatap mata Nicole dan mengamatinya. Dia pasti telah membuat dirinya dalam masalah. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke tempat berbahaya seperti itu tanpa memberitahuku. Atau apakah aku salah, dan dia hanya merindukanku? Itu karenamu. Sudah lama kita tidak bertemu, jadi aku ingin memberimu kejutan. Nicole menjawab, tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, karena dia sedang dibuntuti oleh sekelompok orang tak dikenal. Markas Carl adalah tempat persembunyian terbaik untuknya, sebagian karena ada banyak orang dari Raven yang menjaga setiap titik masuk. Orang-orang yang membuntutinya tidak akan pernah bisa memasuki tempat itu. Bahkan jika mereka berhasil menerobos dan selamat dari serangan Raven, mereka tidak akan dapat mencapai pangkalan. Jika dia memberitahu Carl tentang hal itu, dia akan menjadi lebih khawatir, dan membombardirnya dengan lebih banyak pertanyaan. Nicole tidak ingin memperumit keadaan. Jalan keluar terbaik baginya adalah baginya untuk menghadapinya. Orang-orang itu sebisa mungkin diam-diam. Mengenai orang yang membunyikan alarm, dia akan tahu siapa dia begitu dia bertemu Zeke. Membuatku terkejut. Tidak akan ada yang percaya padamu. Carl menatap Nicole dengan alis berkerut. Memang, dia telah memberinya alasan, mengira dia bisa membodohinya seperti dia membodohi anak kecil. Terserah kamu mau beli atau tidak. Lagi pula, aku kesini untuk memberimu kejutan. Kata Nicole dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Lalu, dia menutup matanya dan tidur siang. Aku mau tidur siang, katanya. Kamu harus sibuk. Apakah dia baru saja memberiku perintah untuk pergi? Carl melirik Nicole, berbalik dan pergi. Kemudian, dia perlahan-lahan menutup pintu di belakangnya dan pergi ke ruang kendali utama. Mendengar pintu tertutup, Nicole membuka matanya dan berjingkat menuju pintu. Dia menghela napas lega setelah Carl pergi. Aku tidak menyangka Carl memiliki mata setajam itu. Dia benar-benar tahu bahwa aku berbohong padanya. Apakah ekspresiku menunjukkannya? Kurasa tidak mudah merahasiakannya dari Carl. Apakah ada kejadian aneh di luar? Carl masuk ke ruang kontrol utama dan bertanya. Tidak ada yang aneh, tapi sepertinya ada beberapa anggota Raven yang berkeliaran di luar pangkalan, bawahannya melaporkan kepadanya. Melayang, bisakah kita melihatnya? Tanya Carl. Kami dapat melihat beberapa di antaranya, kata bawahannya. Namun, kami tidak dapat melihatnya dengan jelas karena jaraknya agak terlalu jauh. Perbesar, yang bisa mereka lihat hanyalah sekelompok kecil orang, yang sedang sibuk melakukan sesuatu di jalan masuk menuju pangkalan. Sudut bibir Carl melengkung ke atas sebagai tanggapan, membentuk senyum bangga. Itu pasti tempat Nicole menerobos masuk, katanya. Mereka pasti sedang memulihkan diri dari penyergapan. Awasi mereka dengan ketat. Jangan biarkan mereka masuk, perintah Carl. Dipahami. Kemudian, Carl turun untuk memeriksa semua lokasi di pangkalan. Saat berjalan melewati lokasi produksi, dia melihat Olaf di sana, lalu masuk. Olaf, apakah para droid sudah siap untuk melanjutkan operasi? Tanya Carl. Hampir. Satu-satunya bagian yang perlu diperbaiki adalah ini. Sisanya sudah hampir selesai, Olaf melaporkan situasi kepadanya saat melihat Carl mendekat. Bagus. Kita harus melanjutkan produksi sesegera mungkin. Kita sangat membutuhkan droid yang kuat seperti Brave. Carl menatap Olaf dengan serius dan berkata. Dimengerti. Olaf membalas tatapan itu dengan tingkat keseriusan yang sama.
Dia tahu betapa pentingnya Brave bagi semua orang. Jika bukan karena Brave, mereka mungkin akan kewalahan dan dikalahkan oleh Raven, dan Brave pun jatuh ke tangan mereka. Bab 1448. Terima kasih atas kerja kerasmu. Aku akan melanjutkan ke departemen lain sekarang. Kal menepuk bahu Olaf dan pergi. Begitu sampai di pintu D, Kal memperhatikan para pekerja tampak kelelahan. Melihat hal itu, dia bertanya, sudah berapa lama kalian menjaga bagian ini? Kami sudah di sini selama 5 hari. 5 hari. Cari berhenti dan berpikir sejenak. Kemudian, ia mengeluarkan walkie-talkie-nya dan memerintahkan, para penjaga yang menjaga pintu akan menuju ruang tunggu untuk beristirahat. Kelompok 4 akan mengambil alih pos mereka. Dipahami. Setelah dia memberikan perintah, Kal melanjutkan ke area berikutnya untuk pemeriksaannya. Sementara itu, Nicole yang berada di dalam kamar sudah terbangun dari tidurnya. Saat melihat jam, ia menyadari bahwa hari sudah malam. Dia berdiri dan meregangkan tubuhnya dengan puas. Selama beberapa hari terakhir, dia tidak bisa tidur nyenyak, karena dia terlalu sibuk menyembunyikan diri dari sekelompok orang yang mengikutinya. Baru setelah tiba di markas Kal, dia akhirnya bisa tidur nyenyak. Kemudian, Nicole mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Zeke, karena dia ingin tahu di mana dia berada. Zeke, apakah kamu aman? Namun, bahkan setelah menunggu beberapa menit, dia tidak mendapat kabar dari Zeke. Melihat hal ini, dia menduga bahwa Zeke mungkin masih dalam pelarian, dan karena itu, tidak nyaman baginya untuk segera membalasnya. Saat itulah perut Nicole mulai keroncongan. Ia tahu ia harus makan sesuatu untuk memuaskan rasa laparnya terlebih dahulu. Dia keluar dari ruangan dan mendapati tidak ada seorang pun di koridor. Nicole kemudian berjalan ke arah yang berlawanan dari tempat dia datang, dan setelah berjalan beberapa meter, sekelompok orang yang sedang berpatroli muncul di depannya. Setelah akhirnya melihat seseorang, Nicole bergegas menghampiri dan berteriak, "Hei! Tunggu!" Begitu regu itu mendengar suaranya, mereka tiba-tiba berhenti dan berputar. Setelah menyadari bahwa itu adalah Nicole, mereka langsung berdiri tegap. Karena orang-orang itu dari organisasi Zain, mereka dapat mengenalinya. Di mana kafetaria? Tanya Nicole dengan santai, karena meskipun mereka adalah bawahannya, dia harus mengisi perutnya sendiri terlebih dahulu. Ada di bawah, jawab salah satu dari mereka. Baiklah, kalian boleh melanjutkan tugas patroli kalian. Nicole memerintahkan mereka dengan ekspresi tegas di wajahnya. Roger Tat. Tim tersebut kemudian melanjutkan patroli di pangkalan tersebut. Nicole mengikuti arahan mereka dan berjalan menuruni tangga. Namun, saat berjalan, dia berpapasan dengan Kal. "Kau sudah bangun?" tanya Kal saat melihat Nicole turun. "Ya, mau kemana?" Kal melanjutkan. "Aku mau makan sesuatu di kafetaria," jawab Nicole terus terang, karena tidak ada salahnya jika kelaparan. "Kalian semua boleh kembali ke ruang tunggu untuk beristirahat." Kal memerintahkan gerombolan tentara bayaran di belakangnya. "Mengerti?" kata mereka. Kemudian, Kal kembali ke Nicole dan berkata, "Aku juga lapar. Ayo kita ke sana bersama." Kal pun berjalan menuruni tangga diikuti Nicole dari belakang. Meskipun ini adalah pangkalan produksi, struktur internalnya agak rumit. Ambillah ini." Kal memberikan walkie-talkie kepada Nicole. Nicole meraihnya dan mengantonginya. Kemudian, dia menatap Kal dan bertanya, "Itu hanya basis produksi. Mengapa semuanya harus begitu rumit?" "Saya tidak tahu. Mungkin memang dirancang seperti itu karena takut dibobol oleh penyabotase," jawabnya. Faktanya, butuh waktu seharian bagi Kal untuk membiasakan diri dengan seluruh tempat itu. "Saya kira orang yang memimpin Curley Corporation pasti sudah mengantisipasi bahwa hari ini akan tiba ketika ia membangun tempat ini." Nicole merenung sambil berjalan. Bab 1449. "Yah, siapa tahu," kata Kal. "Sudah sepantasnya mereka mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan, karena ini adalah proyek penting. Jika tidak, pasukan Raven tidak akan membuat sedikit kemajuan dalam serangan terakhir mereka. Sekarang setelah kupikir-pikir,
Itu semua berkat struktur kompleks yang telah kami buat sehingga kami memperoleh cukup waktu berharga untuk memperlengkapi Brave dan mengirim Raven kembali, lanjutnya. Begitu Nicole mendengar kata-kata itu, dia menatap Cal dengan kaget. Pasukan Raven telah melancarkan serangan sebelumnya. Saat itulah Cal menyadari bahwa ia telah secara tidak sengaja membocorkan suatu rahasia. Dia terbatuk canggung dan berkata, semuanya sudah berlalu. Ini kafetarianya. Mendengar ini, Nicole tahu bahwa Cal jelas-jelas menghindari pertanyaannya. Sementara itu, Cal tahu apa yang Nicole suka makan, jadi dia memesan 2 porsi dan meletakkannya di depan Nicole. Ini adalah hidangan favoritmu. Cicipi dulu dan beritahu aku apakah ini asli atau tidak. Cal menatap Nicole sambil tersenyum. Namun, Nicole masih memikirkan apa yang dikatakan Cal. Cal, apakah kamu terluka? Meski membicarakan masa lalu tidak ada gunanya bagi mereka, Nicole tetap khawatir apakah Cal mengalami cedera. Tidak, dengan keterampilan dan pengalamanku, bagaimana mungkin aku bisa terluka? Jangan bahas itu lagi. Cobalah makanan ini. Aku ragu rasanya akan seenak ini jika sudah dingin, kata Cal, tidak ingin membahas masalah ini lagi. Syukurlah kamu baik-baik saja, kata Nicole, merasa lega. Rasanya sudah lama sekali sejak terakhir kali kita makan bersama. Nicole menatap Cal. Ya, kelihatannya begitu, katanya. Tapi kamu masih ingat hidangan kesukaanku, jawabnya. Tentu saja, dan bukan hanya makanan kesukaanmu. Aku masih ingat semua makanan kesukaanmu. Cal pun terkejut dengan kata-katanya sendiri, kata-kata yang sama yang diucapkannya tanpa berpikir 2 kali. Nicole, mobil yang kamu kendarai di sini sudah dimodifikasi. Jadi, sepertinya kamu datang ke sini dengan persiapan. Cal mengangkat alisnya dan bertanya. Benar sekali. Keadaan di sini benar-benar kacau. Selain itu, kamu menjaga markas, jadi bisa dipastikan keadaan bisa jadi sangat berbahaya. Sudah sepantasnya aku datang ke sini dengan persiapan. Kalau tidak, aku akan membawa diriku sendiri ke dalam kuburku sendiri. Nicole menyeringai. Ngomong-ngomong, tiba-tiba aku teringat sesuatu yang penting. Wajah Nicole menunjukkan ekspresi yang lebih serius. Apa itu? Tanyanya. Sebelum aku datang, aku mengintip di sekitar pos komando Raven. Orang yang memimpin kali ini adalah Cara, kata Nicole, melaporkan temuannya kepada Cal. Saat Cal mendengar kata-kata itu, matanya terbelalak kaget. Kau pergi ke pos komando Raven. Apa kau ingin mati? Jangan terlalu bersemangat. Aku masih hidup dan sehat, bukan? Nicole langsung meyakinkan saat melihat ekspresinya. Nicole, kurasa kau mulai terlalu berani. Kau benar-benar punya nyali untuk menerobos masuk ke pos komando Raven sendirian. Kau tahu betapa berbahayanya itu. Car tidak dapat menenangkan dirinya. Kecerobohan Nicole memang mengganggunya. Tidak dapat disangkal, Nicole adalah wanita yang sangat cakap, yang dapat mengunggulinya dalam hal keterampilan dan pengalaman. Namun, pos komando Raven bukanlah tempat yang paling aman. Cal sudah khawatir dan marah karena Nicole telah mengambil risiko untuk menemukannya di pangkalan, tetapi dia tidak tahu bahwa Nicole telah memeriksa pos komando Raven sebelum tiba di sana. Karena itu, dia hampir pingsan setelah mendengar itu darinya. Tenanglah, katanya, mencoba menenangkannya, tetapi tidak berhasil. Duduklah, teriak Nicole, karena pendekatannya yang lembut tidak ditanggapi dengan baik. Mendengar ledakan amarah yang tiba-tiba darinya, Cal menenangkan diri dan duduk perlahan. Namun, matanya masih dipenuhi amarah dan kecemasan. Tidak seburuk yang Anda bayangkan, katanya. Lagi pula, saya pernah mengalami yang lebih buruk selama bertahun-tahun. Pos komando kecil tidak akan menyusahkan saya. Tapi, Cal bergumam, namun begitu matanya bertemu dengan mata Nicole, dia menelan kata-kata yang hendak diucapkannya. Aku tahu kau khawatir padaku, dan kau pikir aku bertindak gegabah. Tapi percayalah, aku tidak akan melakukan hal-hal yang tidak ku ketahui. Lagi pula, aku mendapatkan banyak informasi dari kunjungan ini, kata Nicole, dan begitu dia menyelesaikan kalimatnya, senyum nakal tersungging di wajahnya. Car menatap wajah Nicole dengan alis berkerut. Apa maksudmu? Bab 1450. Sekarang,
Kita tidak hanya tahu di mana pos komando Raven berada, tetapi kita juga tahu siapa yang memimpin mereka. Bukankah menurutmu informasi seperti itu penting? Tanya Nicole sambil mengangkat alisnya. Tentu saja, seperti kata pepatah, mengetahui kekuatan diri sendiri dan kekuatan musuh adalah cara paling pasti menuju kemenangan. Jawab Cal. Benar sekali, aku tidak begitu tahu banyak tentang cara. Tapi sekarang setelah kita tahu namanya, akan mudah bagiku untuk mencari tahu detail orang ini. Selain itu, dengan pengetahuan kita tentang lokasi pasti pos komando, kita dapat melakukan serangan tepat sasaran saat dibutuhkan. Kata Nicole sambil menyeringai. Jika kita bisa mengalahkan mereka, kita akan menyingkirkan rintangan saat ini, membersihkan jalan bagi pasokan kita untuk masuk. Dan puncaknya, kita akan bebas mengangkut barang-barang kita masuk dan keluar sambil kita menyiapkan pertahanan di area-area penting. Setelah itu selesai, akan jauh lebih mudah bagi kita untuk membawa pasokan kita masuk. Nicole menjelaskan rencananya sambil menatap mata Cal. Kau benar, jika kita melakukan itu, kita bisa melumpuhkan pasukan Raven, dan mereka akan kehilangan salah satu anggota kunci mereka. Itu satu rintangan yang harus kita lalui jika kita ingin mengalahkan mereka di masa depan, kata Cal, setelah akhirnya memahami maksud Nicole. Ekspresi kagum kemudian muncul di wajahnya. Nicole, kamu benar-benar hebat. Kurasa semuanya ada di tanganmu sekarang. Beberapa saat yang lalu, aku masih khawatir tentang keselamatanmu. Aku tidak sempat berpikir bahwa kau memiliki strategi yang brilian. Yang bisa kukatakan adalah, aku sebenarnya cukup senang kau ada di sini, kata Cal, akhirnya mengutarakan pendapatnya. Nicole menatapnya sambil tersenyum. Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Apa menurutmu aku tidak tahu apa yang sedang kau lakukan? Sebaiknya kita selesaikan ini secepatnya. Nanti, kita akan pergi ke ruang kontrol pusat dan membahas langkah selanjutnya secara terperinci, kata Nicole kepada Cal. Baiklah, setelah selesai makan, mereka berdua menuju ruang kontrol pusat. Kemudian, Cal mengeluarkan peta untuk dibaca Nicole. Lihatlah, disinilah kita sekarang. Cal menunjuk peta untuk Nicole. Sepertinya orang itu tidak berbohong. Memang ada 2 pintu masuk dan 2 jalur keluar. Nicole menatap peta pangkalan itu dan berkata. Kemudian, dia dengan hati-hati mencari pos komando tempat cara berada. Ini jalan utama. Ini, kenapa aku tidak bisa menemukannya? Tanya Nicole, tidak dapat menemukan pos komando bahkan setelah menatap peta untuk waktu yang lama. Kita tidak terburu-buru. Ayo, duduk dan bacalah pelan-pelan, saran Cal. Saya tidak terburu-buru. Peta ini sepertinya tidak cukup rincin. Apakah Anda punya peta yang lebih rincin? Tanya Nicole, sambil berpikir bahwa ia tidak mungkin salah menafsirkan atau mengabaikan apapun di peta itu. Biar aku yang mencarinya. Cal membuka laci dan mulai membolak-balik tumpukan buku di dalamnya. Aku sudah menemukannya. Ada yang lebih baik di sini. Cal mengeluarkan peta itu dan meletakkannya di atas meja. Yang ini jauh lebih rincin dibandingkan yang sebelumnya. Nicole berkomentar sebelum melanjutkan mencari pos komando Raven. Saya sudah menemukannya. Di mana? Cal bergegas untuk melihat.